Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Untuk mengantisipasi bencana banjir, pemerintah Provinsi Bali menggelar apel personel kesiapsiagaan bencana di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Polisi meringkus seorang warga negara Amerika Serikat karena menggunakan narkotika jenis THC atau ganja. Menikmati melon segar di wisata agro di Sasolat, Karangasem. Meski hari Natal masih beberapa minggu ke depan, namun suasana sukacita sudah mulai terasa di salah satu hotel di kawasan Seminyak, Badung. Perhatian pengunjung hotel tertuju pada pohon Natal yang berdiri di sudut lobi hotel ini. Bentuknya unik sehingga suasana Natal menjadi sedikit berbeda. Pohon Natal ini terbuat dari daun pandan, hasil anyaman yang disusun sedemikian rupa sehingga unik dan menarik. Saat ini banyak pohon Natal artifisial dan biasanya terbuat dari plastik. Wah, ini baru pertama kali saya lihat ini. Pohon Natal dari anyaman-anyaman alam seperti ini sangat bagus ya. Saya mendukung sekali, bahkan ya kalau kami tahu ini dari plastik, ini dari alam, sangat bagus sekali. Bisa malah jadi ramah lingkungan. Dan saya akan mendukung. Semoga makin lama makin banyak seperti ini. Akan kalau boleh tiap tahun depan. Ya. Jadi baru pertama Mas melihat ya, seperti ini. Unik nggak Pak menurut? Unik Ya. Sangat unik sekali. Pohon Natal ini tingginya lebih dari 3 meter dan membutuhkan 7 karyawan hotel untuk membuatnya selama 3 minggu. Pengelola hotel mengaku hampir setiap tahun menggunakan bahan alami untuk pohon Natal. Tahun ini menggunakan anyaman daun pandan, namun daun pandan sulit karena jarang ditemukan. Begitu juga bagian batangnya menggunakan bambu rakitan yang diambil dari daerah Bone, Gianyar. Kami membuat pohon Natal ini memang dari tahun ke tahun itu bahannya dari bahan yang gampang terurai ya, dari bahan yang mudah kita urai dan tidak mencemari lingkungan. Tahun ini kami membuat pohon Natal ini khusus untuk dekorasi ini memakai bahan dari anyaman pandan. Nah ini tinggi pohon Natal ini 3 meter lebih. Tamu antusias sekali, senang sekali lihat apalagi bahannya beda dari pohon Natal pada umumnya. Pengelola hotel harus memasangnya lebih awal karena proses merakitnya cukup rumit dan bertahap. Tak hanya menjadi dekorasi, pohon Natal anyaman ini juga menjadi simbol ramah lingkungan sekaligus ruang kreativitas bagi pelaku UMKM lokal. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Penataan rambut tak kalah penting untuk menunjang penampilan seorang pria. Dan seorang barber alias tukang cukurlah yang menentukannya. Bagaimana jadinya jika ribuan tukang cukur ini berkumpul untuk saling menunjukkan kebolehan mereka memangkas rambut? Pulau Dewata Bali kembali menjadi tuan rumah kompetisi barber internasional terbesar di Asia Tenggara. Tidak itu saja, selain kompetisi, dalam event ini juga ada workshop yang menghadirkan narasumber dan juri profesional dari 20 negara. Pokoknya spektakuler. Burung, tema burung. Atasnya itu burung enggang, burung khas Kalimantan Tengah. Oh, itu karena ini kita tuh mau memperlihatkan budaya kita, gitu, lewat styling rambut. Kurang lebih 1 bulan ya mempersiapkan latihan. Ini lagi explore lagi. Tantangan paling berat adalah bikin bagian atas karena itu lumayan punya teknik agak sulit. Jadi kalau gagal bakal gagal total. Tapi tadi alhamdulillah sukses, berhasil.
Namun barber battle yang paling menarik perhatian. Di ajang ini, para barber saling beradu kreativitas, keterampilan, kepekaan terhadap tren, serta karakter untuk menjadi yang terbaik. Juri akan menilai kualitas potongan rambut, kreativitas, kebersihan, dan teknik hingga attitude. Tema yang aku bawa untuk saat ini kreatif haircut. Untuk bagian atas ku desain, di bagian samping hanya sedikit ku buat fit agar styling yang aku buat semakin kece. Karena saya ingin juara. Artinya pengen tampil beda gitu ya? Ya, ingin tampil beda. Di barber battle ini setiap peserta membawa tren mereka sendiri. Bukan tren, tidak dipengaruhi oleh tren, tapi dipengaruhi oleh jati diri mereka sendiri. Kalau misalnya dia memang cukurannya klasik, dia pasti memainkan klasik di sini. Yang hairstylist yang kreatif, mereka memainkan kreatif. Begitu juga yang modern hairstyle seperti Korea, mereka memainkan Korea. Kita tidak bisa patok bahwa barber battle ini stylenya harus klasik atau harus Korean hairstyle atau modern hairstyle, tidak bisa. Yang jadi penilaian apa aja sih unsur penilaiannya? Unsur yang pertama kerapian, yang kedua kreativitas, yang ketiga ada unsur dari pakaian tadi kan bisa dilihat tadi. Itu juga salah satunya yang menunjang dari penilaian juri. Selain menjadi ajang kompetisi barber internasional ini juga menghadirkan para pelaku industri barber dunia. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pikiran dan membahas tren baru dalam dunia mode dan barber. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Berwisata sudah biasa, namun berwisata sambil menikmati buah yang masih segar tentu berbeda. Bila Anda pencinta alam dan jalan-jalan ke Bali Timur, ada baiknya mengunjungi salah satu agrowisata di Desa Selat Karangasem. Tanpa perlu membayar tiket masuk, Anda bisa menikmati suasana asri perkebunan melon. Di sini Anda bisa menikmati buah melon yang masih segar karena langsung dipetik dari tanamannya. Tak hanya memetik melon, di sini juga bisa belajar bagaimana cara menanam dan merawat melon berkualitas unggul, mulai dari proses pembibitan dan pemilihan media tanam. Penyerbukannya dibantu lebah di dalam greenhouse sehingga menghasilkan buah melon yang manis dan segar, dan biasanya waktu panen antara 25 sampai 30 hari. Ada melon sunrise yang ini, ada melon sweetnet, ada melon dalmatian, 3 jenis itu aja. 3 tahun ini saya menemukan formulanya lah. Memang di tahun pertama itu paling berat ya. Belajar perlu pemikiran yang memang push untuk kesini, terus perlu dana juga. Tapi kan kalau menanam melon ini beda ketinggian, beda daerah, itu beda SOP, nggak bisa disamakan. Memang kita harus cari SOP-nya di setiap tempat, gitu. Nggak bisa sama dia. Itu yang berat, itu yang bikin awal-awal saya bisa pas panen, bukannya untung malah rugi kayak gitu. Wisatawan bisa memetik dan menimbangnya. Per 1 kilogram harganya Rp35.000. Jika tidak manis, pengunjung bisa membatalkannya. Tadi saya juga menyaksikan ya gimana proses pemetikannya dan sempat juga menyaksikan gimana cara-cara merawat melon di sana. Dan untuk rasanya tadi saya sudah sempat diberikan sampel ya, 2 jenis melon itu manisnya luar biasa manis ya, jadi teman-teman bisa mencoba. Untuk suasananya seperti apa? Untuk suasananya sangat asri karena pohonan dan juga ini termasuk di kawasan desa ya. Jadi asri, cocok untuk ajak keluarga, teman-teman untuk mampir ke sini. Untuk harganya gimana, Mbak? Untuk harganya yang terjangkau dengan rasa yang manis ya, itu Rp35.000 per kilogramnya. Itu cukup murah, Mbak ya? Iya, murah dan terjangkau dan sangat worth it sekali sih. Agrowisata petik melon hanya buka 1 dan 2 kali sepekan menunggu buah siap panen. Anda yang ingin berkunjung bisa melihat jadwal buka di Instagram Dewata Melon. Tak hanya untuk agrowisata,
Pengelola juga memasok buah panen ini ke beberapa supermarket di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur susma.